Suamiku tiba-tiba memberiku hadiah gelang giok seharga 500 juta. Malam itu aku menerima pesan aneh, cepat singkirkan benda itu atau kau akan menyesal. Aku lalu memberikannya kepada adik iparku. Keesok harinya, aku terkejut saat, "Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih." Udara di restoran berbintang 5 itu terasa dingin, menusuk tulang, meski lampu kristal memancarkan kehangatan emas. Gita menatap kotak bludru hitam di atas meja, di antara sisa sana hidangan lobster yang tak disentuhnya. Arman, suaminya, tersenyum tipis. Senyum yang terlalu sempurna, terlalu terukur, seperti spreadsheet keuangannya. "Selamat ulang tahun pernikahan ke-7, sayang," ucap Arman, suaranya datar. "Buka." Jari-jari Gita gemetar membuka kunci kotak itu. Cahaya hijau tua memancar. Sebuah gelang giok dengan ukiran naga dan phoenix yang saling melilit, begitu hidup dan detail, tergeletak di atas satin putih. Rasanya dingin, sangat dingin, bahkan sebelum menyentuh kulitnya. "Giok Burma kelas museum," bisik Arman, mendekat. 500 juta. Hanya yang terbaik untuk istriku. Tapi matanya tak menyentuh mata Gita. Ia memandang gelang itu dengan sebuah kepemilikan yang gelap, sebuah kilatan yang membuat jantung Gita berdetak kencang. Bukan rasa bahagia yang datang, melainkan sebongkah es di dadanya. Hadiah ini terasa seperti sebuah penanda. Sebuah ganti rugi untuk sesuatu yang telah hilang dalam 7 tahun pernikahan mereka. Kehangatan, canda, kebersamaan yang sesungguhnya. "Terima kasih," gumam Gita, memaksakan senyum. Ia memasang gelang itu. Sangat berat. Seperti belenggu. Malam itu, di kamar megah rumah mereka di kawasan Pondok Indah, Gita berdiri di depan cermin. Gelang itu memantulkan cahaya bulan. Cantik, tapi mengancam. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Hati-hati dengan giok yang dibeli dengan darah." Darahnya membeku. Ia menoleh ke tempat tidur kosong. Arman sedang bekerja lembur lagi. Gita melepas gelang itu dengan gemetar, merasa seolah ia telah mengikatkan sesuatu yang bukan miliknya di pergelangannya. Dan dalam kesunyian malam, ia tahu, hadiah termahal ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang sangat salah. Pintu ruang kerja itu terkunci rapat, seperti benteng yang memisahkan dua dunia. Gita terdiam di depan pintu, mendengar suara lemari besi elektronik di dalam berbunyi bep lalu berdecit. Suara itu terlalu sering ia dengar belakangan ini. Arman seolah menyimpan lebih dari sekadar dokumen bisnis di dalam sana. Ia kembali ke kamar tidur mereka yang luas dan megah. Ruangan yang dulu terasa seperti surga, kini bagai museum yang dingin. Gelang giok itu masih tergeletak di atas meja rias, memantulkan cahaya lampu temaram. Hijau tuanya tampak dalam, hampir seperti kolam yang gelap. Gita memberanikan diri mendekat, jarinya hampir menyentuhnya lagi. Tiba-tiba, teleponnya bergetar di atas kasur. Bukan pesan, tapi panggilan dari nomor tak dikenal. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengangkatnya pelan. "Halo?" Suara di seberang hanya berupa napas berat, lalu sebuah bisikan parau, seperti tertahan sakit. "Dia memberikannya padamu untuk membersihkan dosa, tapi darah tidak bisa dibersihkan, hanya dipindahkan." "Siapa ini? Apa maksud?" Gita terpotong oleh suara klik yang menandakan panggilan berakhir. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap gelang giok itu. Napasnya menjadi pendek. Kalimat, "membersihkan dosa," menggema di kepalanya. Apa hubungannya Arman? Dosa apa? Ingatannya melayang ke malam 10 tahun lalu, ketika mereka masih pacaran. Arman pernah terlibat kasus sengketa lahan keluarga dengan tetangga keras kepala. Kasus itu berakhir dengan tetangga itu pindah mendadak, dan rumahnya terbakar seminggu kemudian. Arman, ketika ditanya, hanya mengangkat bahu. "Mereka yang ceroboh," katanya waktu itu. Tapi matanya kosong. Gita mengambil gelang itu, kali ini dengan tekad. Ia akan menyimpannya, mengubur rahasia apapun yang melekat padanya.
Ia berjalan menuju brankas pribadinya di dalam walk-in closet. Saat membuka pintu besinya, pandangannya tertarik pada sebuah album foto tua terselip di rak atas. Dengan perasaan campur aduk, ia mengambilnya. Album dari masa awal pernikahan mereka. Halaman demi halaman penuh tawa. Sampai ia tiba di halaman terakhir. Ada sebuah foto yang terpotong separuh. Tampak seorang wanita dengan senyum lebar, mengenakan kebaya hijau. Di pergelangan tangannya, ada kilatan hijau yang samar. Gita membalik foto itu. Tertulis coretan pena yang hampir pudar, bukan tulisan Arman, untuk Arman, cintaku. Giok warisan ini akan melindungi kita. L. Siapa? L? Dari bawah foto, sepotong artikel koran yang sudah menguning terselip. Judulnya, Keluarga Tewas Terjebak Kobaran Api, Putri Tertua Hilang. Tanggal, 15 tahun lalu. Nama keluarga korban, Limanto. L. Keringat dingin membasahi punggung Gita. Ia menatap gelang di tangannya, lalu foto wanita itu, lalu artikel koran. Rasa mual yang hebat menyerangnya. Tepat saat itu, ia mendengar langkah kaki berat di lorong. Arman. Dengan cepat, ia menyembunyikan album dan artikel itu di balik tumpukan syal, menutup brankas, dan berusaha tenang. Arman muncul di pintu kloset, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tajam. "Kau masih terbangun?" tanyanya, pandangannya menyapu ruangan, seolah mencari sesuatu. "Aku baru saja akan menyimpan gelangnya," kata Gita, berusaha suaranya tidak bergetar. Arman mendekat. Ia tidak melihat gelangnya. Ia melihat wajah Gita. "Kau kenapa?" Pucat sekali. "Aku cuma lelah, sayang." Gita memalingkan muka, takut matanya akan membocorkan semua ketakutannya. Arman diam sejenak, lalu tangannya yang besar tiba-tiba menepuk bahu Gita. "Simpan saja baik-baik. Itu hadiah spesial. Untuk kita." Ucapan, "untuk kita," terasa seperti ancaman yang dibungkus manis. Setelah Arman pergi mandi, Gita masih terduduk lemas di lantai kloset. Ia menarik artikel koran itu lagi. Matanya menelusuri baris terakhir. Jenazah kedua orang tua berhasil diidentifikasi, tetapi jenazah putri tertua, Luna Limanto, 22 tahun, tidak ditemukan di lokasi. Polisi masih menyelidiki kemungkinan Luna Limanto, L. Dan gelang giok warisan itu kini ada di tangannya. Teleponnya bergetar sekali lagi. Pesan teks dari nomor yang sama. "Dia memberikannya padamu karena kau mirip denganku. Tapi kau tidak akan bertahan seperti aku. Aku datang untuk mengambil milikku." Gita menatap pesan itu, darahnya seolah membeku. Ia menoleh ke cermin di depannya. Wajahnya yang pucat memantul. Ia ingat komentar ibunya dulu. "Kok wajahmu, Git, mirip sama anak tetangga kita dulu yang hilang itu. Apa namanya? Luna ya?" Dingin yang bukan berasal dari AC menyelimuti seluruh tubuhnya. Hadiah ulang tahun pernikahan ini bukan hadiah. Ia adalah umpan. Dan Gita baru saja menjatuhkannya ke tangan orang yang salah. Ia harus mengambilnya kembali. Sekarang juga. Tapi ketika ia berdiri, dari balik jendela kloset yang menghadap ke taman, ia melihat cahaya lampu kamar di rumah Sari tiba-tiba padam. Lalu, satu teriakan melengking, sangat pendek dan teredam, menyayat kesunyian malam. Dan gelang giok di tangannya terasa tiba-tiba hangat. Teriakan itu teredam secepat munculnya, tenggelam dalam gemerisik angin malam dan derum AC luar. Gita berdiri kaku, tangannya mencengkeram kusen jendela, mata tertancap pada rumah Sari yang kini gelap gulita. Apakah itu hanya halusinasinya? Apakah suara binatang? Tapi tidak. Ia mengenal suara itu, intonasi panik yang tinggi, khas Sari ketika ketakutan. Gelang giok di tangannya masih terasa hangat, sebuah kehangatan aneh yang tidak wajar untuk batu giok. Ia melemparkannya ke atas meja rias, seolah benda itu membakar kulitnya. Getaran kedua di teleponnya membuatnya nyaris melompat. Bukan pesan teks, tapi sebuah gambar yang dikirim dari nomor tak dikenal yang sama. Foto itu gelap, diambil dari sudut yang tampak seperti dari luar jendela. Tampak samar-samar figur seorang wanita sedang duduk di depan cermin, mengangkat tangan seperti mengagumi sesuatu di pergelangannya. Cahaya hijau pucat memancar dari sana.
Itu kamar Sari. Itu gelangnya. Di bawah foto, satu kalimat, lihatlah bagaimana keserakahan menyala. Gita tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus memastikan. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyelinap keluar kamar, mendengarkan suara air mandi Arman yang masih deras. Ia berlari kecil melewati lorong yang panjang, keluar melalui pintu dapur samping, dan menyusur taman belakang yang gelap. Rumput basah membasahi sandalnya. Rumah Sari hanya berjarak 20 meter, terasa seperti jarak maraton. Semua jendela gelap, kecuali jendela kamar mandi di lantai 1 yang mengeluarkan cahaya temaram. Gita menekan bel pintu depan, suaranya berdenting nyaring di keheningan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk-ngetuk daun jendela ruang tamu. "Mbak Sari, ini Gita. Buka pintu," bisiknya keras, berusaha tidak menarik perhatian. Lama sekali tidak ada suara. Kemudian, dari balik pintu, terdengar suara gesekan, lalu kunci berputar perlahan. Pintu terbuka selebar celah, hanya cukup untuk menunjukkan sebagian wajah Sari. Cahaya dari dalam sangat redup, tapi Gita bisa melihat ada yang tidak beres. Wajah Sari pucat seperti lilin, tetapi pipinya memerah tidak wajar, seperti demam tinggi. Matanya, oh Tuhan, matanya, berbinar dengan intensitas yang membuat ngeri, penuh dengan kegembiraan yang liar dan tidak fokus. "Gita? Sudah malam kenapa?" Suara Sari parau, seperti tenggorokannya kering. Aku dengar suara teriakan tadi. "Kau baik-baik saja?" "Sut, jangan keras-keras," desis Sari, matanya melirik atas tangga di belakangnya, ke arah kamarnya. Tidak ada teriakan. "Aku cuma kaget lihat kecoa. Besar sekali." Ia terkekeh pendek, tapi tawanya datar, kosong. Gita mencoba mengintip lebih dalam. "Gelangnya aku tadi kepikiran. Mungkin itu terlalu mahal untuk diberikan begitu saja. Ada hal sentimental?" "Tidak." Sari tiba-tiba membentak, tangannya mencengkeram tepi pintu hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya berat. "Kau memberikannya padaku. Hadiah tidak boleh diminta kembali. Kau sudah punya segalanya, Gita. Jangan yang satu ini, jangan." Terdengar histeria di suaranya. "Bukan itu maksudku, Sar. Pulanglah, Gita. Aku lelah. Gelang ini indah. Ia membuatku merasa istimewa. Untuk pertama kalinya." Sari mulai menutup pintu. Sebelum pintu tertutup rapat, di balik kegelapan koridor rumahnya, Gita melihat kilatan cahaya hijau samar-samar bergerak di atas tangga, seperti seseorang atau sesuatu yang sedang mengintai. Pintu terkunci. Gita terdiam di depan rumah, tubuhnya menggigil bukan karena udara malam. Keesokan paginya, Gita berusaha menghubungi Sari lagi. Tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan WhatsApp. 2 centang biru, tapi tidak dibalas. Kecemasannya memuncak. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Sari lagi dengan alasan membawakan martabak kesukaannya, ditemani Embok Darmi. Embok Darmi yang membuka pintu rumah Sari kali ini, wajahnya penuh dengan kelegaan bercampur ketakutan. "Bu Gita, syukurlah ibu datang," bisiknya sambil menarik lengan Gita masuk. Suasana rumah terasa pengap, jendela-jendela tertutup rapat meski hari cerah. Bau aneh yang sebelumnya diceritakan Embok Darmi, logam terbakar dan bunga layu, tercium lebih kuat, menusuk hidung. "Tante Sari," panggil Gita. "Di atas, Bu. Dari kemarin malam tidak turun. Hanya minta teh dan roti kering. Aku disuruh simpan semua cermin di rumah," katanya silau, lapor Embok Darmi dengan suara bergetar. Gita menaiki tangga dengan hati-hati. Ia mengetuk pintu kamar Sari. "Sari, aku bawakan martabak telur." "Buka dong." "Masuk," jawab suara Sari, terdengar lemah. Gita membuka pintu. Kamar itu gelap, tirai tebal menutupi semua jendela. Sari duduk di tepi tempat tidur, mengenakan lengan panjang padahal cuaca panas. Gelang giok itu jelas terlihat di pergelangannya, memancarkan cahaya hijau yang seolah berasal dari dalam batu itu sendiri. Yang membuat Gita tercekat adalah kondisi Sari. Bibirnya pecah-pecah, lingkaran hitam tebal di bawah mata, tetapi senyumnya lebar dan tidak wajar. "Lihat, Gita,
bisik Sari dengan penuh kemenangan, mengangkat tangannya. Ia semakin cerah, semakin hangat, seolah hidup. Ia memberitahuku hal-hal. Hal-hal apa, Sari? Tanya Gita perlahan, mendekat. Rahasia? Sari memicingkan mata, tiba-tiba curiga. Kau mau mengambilnya? Ya? Aku tahu. Semua orang mau mengambil hal indah dariku. Tidak, aku hanya khawatir padamu. Kau tidak terlihat baik-baik. Silakan pergi, teriak Sari tiba-tiba, berdiri dengan gerakan cepat. Lengan bajunya tersingkap untuk sesaat. Dan di sana, di sekeliling gelang giok itu, Gita melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kulit Sari berwarna merah meradang, dengan garis-garis hitam tipis menyebar seperti akar ke arah lengan. Sari cepat-cepat menarik lengannya. Pergi, dan jangan kembali sebelum aku mengizinkan. Gelang ini milikku sekarang. Kau memberikannya. Dengar, kau yang memberikannya. Gita dipaksa keluar kamar oleh teriakan histeris Sari. Embok Darmi di bawah tangga menangis ketakutan. Pulang ke rumahnya, Gita gemetar tak karuan. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia mengunci diri di perpustakaan pribadi Arman, sesuatu yang dilarang keras. Dengan cahaya ponsel, ia membuka laptop Arman yang ketinggalan. Passwordnya adalah tanggal pernikahan mereka, sebuah kebiasaan sentimental yang ironis. Ia membuka browser dan mengetik, Luna Limanto hilang api. Hasil pencarian muncul. Artikel koran digital yang lebih lengkap. Foto wanita di artikel itu, wajahnya yang tersenyum, membuat nafas Gita tercekat. Kecantikannya mencolok. Dan di pergelangan tangannya, dalam foto hitam putih yang buram, ada pola yang familiar, gelang dengan ukiran naga dan phoenix. Gita menggulir ke bawah. Ada paragraf yang tidak ada di guntingan korannya. Menurut keterangan saksi tetangga, keluarga Limanto sedang bersengketa panas dengan keluarga pengusaha muda mengenai kepemilikan sebidang tanah yang mengandung sumber air alami. Keluarga pengusaha tersebut, yang diidentifikasi dengan inisial A, diduga melakukan tekanan. A. Arman. Dan paragraf terakhir, satu-satunya barang berharga yang tidak ditemukan di puing rumah adalah sebuah gelang giok pusaka keluarga Limanto yang konstan memiliki kutukan. Akan membawa malapetaka bagi siapapun yang memilikinya bukan dengan jalan yang benar, tetapi akan melindungi pemilik aslinya dari bahaya api. Kutukan. Malapetaka. Pemilik asli. Gita menutup laptop, pikirannya kacau balau. Arman sengaja memberikan gelang terkutuk itu padanya? Atau, apakah Arman tidak tahu? Apakah ia mendapatkannya dari kolektor yang tidak jujur? Tapi kenapa memberikannya padanya? Apakah karena ia mirip Luna? Untuk apa? Jawabannya datang lebih mengerikan dari yang ia kira. Saat ia berdiri, matanya menangkap berkas cahaya dari celah tirai. Di seberang jalan, di depan gerbang kompleks, berdiri seorang wanita dengan jas hujan panjang meski tidak hujan. Wanita itu menoleh, dan di bawah lampu jalan, wajahnya, wajah yang sangat mirip dengan Gita, tapi lebih tua, dengan mata yang penuh luka dan kebencian, menatap lurus ke arah jendela perpustakaan. Wanita itu mengangkat tangannya. Di pergelangannya, tidak ada apa-apa. Hanya bekas luka seperti cakar yang melingkar. Lalu, telepon Gita bergetar. Pesan terakhir malam itu. Dia memberikannya padamu untuk mengalihkan kutukan darinya. Tapi aku sudah pulang. Sekarang, aku akan mengambil milikku dan membakar semua yang dia cintai. Dimulai dari yang paling iri. Gita menatap pesan itu, lalu ke arah rumah Sari. Lampu di kamar Sari tiba-tiba menyala hijau pucat, menyilaukan, sebelum kemudian padam total diiringi satu jeritan panjang, menyakitkan, yang memecah kesunyian malam untuk selamanya. Jeritan itu bukan lagi teredam. Jeritan itu melengking, panjang, penuh penderitaan yang tak tertahankan, memecah keheningan kompleks perumahan elit yang biasanya hanya diisi suara jangkrik dan desau angin. Gita terlempar dari kursinya, jantung berdebar kencang sampai-sampai ia merasa akan pingsan. Ia berlari ke jendela, menyibakkan tirai. Rumah Sari. Kamar Sari di lantai 2. Di balik jendela yang gelap, ada cahaya hijau yang berdenyut-denyut tak beraturan, seperti detak jantung raksasa yang sedang sekarat. Lalu, cahaya itu meledak dalam kilatan singkat yang menyilaukan, sebelum semuanya kembali gelap total. Jeritan pun terputus,
berganti dengan kesunyian yang lebih menyeramkan. "Sari!" teriak Gita dari jendela, suaranya sendiri nyaris tidak keluar karena panik. Ia berlari keluar perpustakaan, hampir menabrak Mbok Yati, pembantu mereka yang juga sudah terbangun dan berdiri di lorong dengan wajah pucat. "Bu, itu suara." "Ayo, panggil satpam. Telepon ambulans. Cepat!" perintah Gita sambil berlari ke depan, mengambil kunci mobil dari meja dan terhuyung-huyung keluar rumah tanpa alas kaki. Udara malam terasa menusuk. Ia berlari sepanjang jalan paving block yang dingin menuju rumah Sari. Beberapa tetangga sudah mulai menyalakan lampu teras, terlihat siluet wajah was-was di balik jendela. Sebelum Gita sampai, Satpam Kompleks, Pak Rudi, sudah lebih dulu ada di depan pintu rumah Sari, membawa senter besar. "Bu Gita, aku dengar teriakan dari sini," kata Pak Rudi. "Pintunya pecahkan," teriak Gita, napasnya tersengal-sengal. Pak Rudi mengayunkan gagang senternya, menghancurkan kaca kecil di jendela dekat kunci, lalu merogoh tangannya ke dalam dan membuka pintu dari dalam. Bau yang keluar menyengat, bau daging terbakar yang manis dan anyir, bau rambut hangus, bau logam panas, membuat mereka tersedak. "Tante Sari!" teriak Gita, melompat masuk. Satpam itu menyorotkan senter. Ruang tamu berantakan. Vas bunga terlempar, kursi roboh. Seolah ada perkelahian atau seseorang yang kesakitan berguling-guling. "Embok Darmi!" panggil Gita. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan lemah dari lantai atas. Gita dan Pak Rudi menaiki tangga dengan hati-hati. Senter menyapu koridor yang gelap. Kamar Sari terbuka lebar. Sinar senter masuk, dan Gita menahan napas. Kamar itu seperti dilanda badai api yang sangat terfokus. Karpet hangus membentuk lingkaran sempurna di tengah ruangan. Tirai gorden meleleh. Tapi tidak ada api yang masih menyala. Di tengah lingkaran hitam itu, tergeletak Sari. Kondisinya mengerikan. Ia masih hidup, mengerang lemah. Tangan kanannya, tangan yang mengenakan gelang giok itu, terangkat ke atas dadanya. Dan disitulah pusat semua horor. Gelang giok itu tampak menyatu dengan kulitnya, membara dengan warna hijau tua yang mengeluarkan asap tipis. Kulit di sekelilingnya melepuh parah, melepuh dengan pola aneh seperti akar pohon atau aliran lava, menyebar dari pergelangan ke lengan dan mulai merambat ke bahu. Wajah Sari penuh keringat dan air mata, matanya terbuka lebar penuh teror, tetapi bibirnya komat kamit mengucapkan sesuatu berulang-ulang. Gita berlutut di sampingnya, menghindari bagian karpet yang masih panas. "Sari, Sari, aku di sini. Ambulans sedang datang." Sari memutar matanya, melihat Gita. Ada kilatan kesadaran yang mendalam di balik rasa sakitnya. Dia bilang, "Kembalikan pada pemiliknya." Napasnya pendek dan tersengal. "Tapi, aku tak bisa melepasnya seperti mencengkeram tulangku." "Pemiliknya? Siapa?" tanya Gita, meski ia sudah tahu jawabannya. "Wanita itu wajahnya." Sari mengerang kesakitan. Wajahnya seperti kita, Gita, tapi matanya api, di matanya ada api. Tangan Sari yang tidak terbakar tiba-tiba mencengkeram lengan Gita dengan kekuatan yang mengejutkan. "Dia datang untuk semuanya. Dan suamimu tahu." Lalu, sebuah batu keras menyembur dari mulutnya, dan kepalanya terlempar ke belakang. Matanya memutar ke atas. Ia pingsan, tetapi dadanya masih naik turun dengan cepat, berjuang. Baru saat itulah Gita melihatnya. Gelang giok itu. Batu gioknya yang tadinya hijau tua, kini berwarna merah tua, seperti darah yang membeku. Dan ukiran naga Phoenix-nya seolah bergerak, melingkar perlahan di sekitar pergelangan Sari yang hancur. Teriakan sirene ambulans akhirnya terdengar dari kejauhan. Suara keributan dari bawah, suara Arman. "Gita, Gita, kau di mana?" Suara itu penuh kepanikan, tapi bukan panik seorang suami yang khawatir pada istrinya. Ini panik seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Gita berdiri, tubuhnya gemetar. Ia menatap Sari yang tak berdaya, lalu ke arah pintu kamar tempat bayangan Arman sudah muncul, dihiasi siluet lampu darurat ambulans yang berkedip merah biru di belakangnya. Wajah Arman saat melihat adik iparnya yang terbaring, dan melihat gelang giok yang menyala-nyala di tangan Sari,
adalah sebuah mahakarya kejahatan yang terbongkar. Bukan terkejut, bukan sedih, bukan takut. Itu adalah ekspresi kepuasan yang mengerikan, cepat seperti kilat, sebelum ia segera menggantinya dengan topeng kekhawatiran yang sempurna. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" teriak Arman, berlari ke arah Sari, tapi pandangannya tertuju pada gelang itu. Matanya menyempit, seolah memverifikasi sesuatu. Kau berikan padanya?" tanyanya pada Gita, suaranya mendesis, penuh dengan sesuatu yang hampir seperti triumph. Pertanyaan itu, di tengah kekacauan ini, adalah pengakuan terselubung. Para medis bergegas masuk, memindahkan Gita dan Arman. Saat mereka mengangkat Sari ke tandu, salah satu para medis berusaha melepaskan gelang itu dari pergelangan tangan yang melepuh. "Jangan sentuh itu," hardik Arman tiba-tiba, membuat semua orang terhenti. "Itu artefak berharga. Biarkan ahli yang melepasnya nanti di rumah sakit. Sentuhan yang salah bisa memperparah lukanya." Alasannya terdengar masuk akal, tetapi nadanya terlalu penuh perintah, terlalu genting. Para medis memandangnya aneh, tetapi mengangguk, membiarkan gelang itu tetap menempel pada kulit Sari yang hangus. Gita menyaksikan adegan itu dengan perasaan mual yang semakin menjadi. Ia melihat bagaimana Arman memperlakukan gelang itu dengan kepentingan yang jauh melebihi kepedulian pada Sari. Ia melihat rahasia yang tersembunyi di balik setiap tatapan suaminya. Saat Tandu membawa Sari yang tak sadarkan diri lewat di depannya, Gita melihat tangan Sari bergerak lemah. Jari-jarinya yang tidak terbuka mengarah padanya, membentuk isyarat seperti menunjuk, lalu mengepal, sebelum lemas kembali. Mobil ambulans pergi membawa Sari dan Embok Darmi yang histeris. Tetangga berkerumun, berbisik-bisik. Arman dengan sigap mengambil alih, berbicara dengan satpam dan tetangga, menyebutnya kecelakaan konsleting listrik dari pemanas air. Tapi Gita tahu, semua adalah kebohongan. Di tengah kerumunan yang mulai bubar, sementara Arman sibuk mengunci rumah Sari, Gita berdiri sendirian di taman depan. Angin malam berhembus, membawa sisa-sisa bau hangus. Dari balik pepohonan di ujung jalan, ia melihatnya lagi. Wanita dengan jas hujan itu, Luna Limanto. Kali ini, wanita itu tidak hanya menatap. Ia mengangkat tangan kirinya yang penuh bekas luka, dan dengan jari telunjuk, ia perlahan menunjuk ke arah Arman, yang sedang membungkuk mengunci pintu. Lalu, jarinya bergeser, menunjuk ke arah Gita. Terakhir, jarinya berputar dan menunjuk ke dirinya sendiri. Sebuah segitiga. Sebuah lingkaran dendam yang telah ditutup. Sebelum Gita bisa bereaksi, wanita itu menyodorkan tangan kanannya ke depan, telapak tangan terbuka. Di tengah telapak tangannya yang juga penuh luka bakar, ada sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Sebuah liontin giok mini, dengan ukiran yang persis sama dengan gelang di tangan Sari. Lalu, wanita itu mengepalkan tangannya, menghancurkan liontin mini itu menjadi debu yang berhamburan. Ia menyebarkan debu giok itu ke angin, ke arah rumah Gita dan Arman. Pesan itu jelas, "Aku akan menghancurkan semuanya, seperti kalian menghancurkan hidupku." Arman berdiri, menoleh ke arah Gita. "Ayo pulang, sayang. Kau kedinginan." Tangannya meraih pundak Gita, tapi sentuhannya terasa seperti belenggu besi. Di dalam mobil, dalam kesunyian yang mematikan, Gita akhirnya berani bertanya. Suaranya bergetar, "Arman, siapa sebenarnya Luna Limanto? Dan kenapa gelang itu ada padamu?" Arman tidak langsung menjawab. Ia menyalakan mesin, wajahnya dingin diterangi lampu dashboard. "Luna," ucapnya perlahan, seperti mencicipi nama itu. "Dia adalah kesalahan masa lalu. Dan gelang itu..." Ia menoleh, matanya bertemu dengan mata Gita. Di dalamnya, ada kegelapan yang tak terbendung. "Adalah caraku memastikan kesalahan itu tidak akan pernah menghantuiku lagi. Tapi kau, Gita, kau justru membangkitkannya." Mobil melaju meninggalkan rumah Sari, meninggalkan terang lampu-lampu tetangga, masuk ke dalam gelapnya malam. Dan di dalam hatinya, Gita tahu, ia tidak lagi menjadi istri yang dicintai. Ia telah menjadi pion dalam permainan berdarah yang tidak ia pahami. Dan bidak pertama, Sari, telah jatuh. Jeritan itu bukan lagi teredam. Jeritan itu melengking, panjang, penuh penderitaan yang tak tertahankan,
memecah keheningan kompleks perumahan elit yang biasanya hanya diisi suara jangkrik dan desau angin. Gita terlempar dari kursinya, jantung berdebar kencang sampai-sampai ia merasa akan pingsan. Ia berlari ke jendela, menyibakkan tirai. Rumah Sari. Kamar Sari di lantai 2. Di balik jendela yang gelap, ada cahaya hijau yang berdenyut-denyut tak beraturan, seperti detak jantung raksasa yang sedang sekarat. Lalu, cahaya itu meledak dalam kilatan singkat yang menyilaukan, sebelum semuanya kembali gelap total. Jeritan pun terputus, berganti dengan kesunyian yang lebih menyeramkan. "Sari!" teriak Gita dari jendela, suaranya sendiri nyaris tidak keluar karena panik. Ia berlari keluar perpustakaan, hampir menabrak Mbok Yati, pembantu mereka yang juga sudah terbangun dan berdiri di lorong dengan wajah pucat. "Bu, itu suara. Ayo, panggil satpam. Telepon ambulans. Cepat!" perintah Gita sambil berlari ke depan, mengambil kunci mobil dari meja dan terhuyung-huyung keluar rumah tanpa alas kaki. Udara malam terasa menusuk. Ia berlari sepanjang jalan paving block yang dingin menuju rumah Sari. Beberapa tetangga sudah mulai menyalakan lampu teras, terlihat siluet wajah was-was di balik jendela. Sebelum Gita sampai, satpam kompleks, Pak Rudi, sudah lebih dulu ada di depan pintu rumah Sari, membawa senter besar. "Bu Gita, aku dengar teriakan dari sini," kata Pak Rudi. "Pintunya. Pecahkan," teriak Gita, napasnya tersengal-sengal. Pak Rudi mengayunkan gagang senternya, menghancurkan kaca kecil di jendela dekat kunci, lalu merogoh tangannya ke dalam dan membuka pintu dari dalam. Bau yang keluar menyengat, bau daging terbakar yang manis dan anyir, bau rambut hangus, bau logam panas, membuat mereka tersedak. "Tante Sari!" teriak Gita, melompat masuk. Satpam itu menyorotkan senter. Ruang tamu berantakan. Vas bunga terlempar, kursi roboh. Seolah ada perkelahian atau seseorang yang kesakitan berguling-guling. "Embok Darmi," panggil Gita. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan lemah dari lantai atas. Gita dan Pak Rudi menaiki tangga dengan hati-hati. Senter menyapu koridor yang gelap. Kamar Sari terbuka lebar. Sinar senter masuk, dan Gita menahan napas. Kamar itu seperti dilanda badai api yang sangat terfokus. Karpet hangus membentuk lingkaran sempurna di tengah ruangan. Tirai gorden meleleh. Tapi tidak ada api yang masih menyala. Di tengah lingkaran hitam itu, tergeletak Sari. Kondisinya mengerikan. Ia masih hidup, mengerang lemah. Tangan kanannya, tangan yang mengenakan gelang giok itu, terangkat ke atas dadanya. Dan disitulah pusat semua horor. Gelang giok itu tampak menyatu dengan kulitnya, membara dengan warna hijau tua yang mengeluarkan asap tipis. Kulit di sekelilingnya melepuh parah, melepuh dengan pola aneh seperti akar pohon atau aliran lava, menyebar dari pergelangan ke lengan dan mulai merambat ke bahu. Wajah Sari penuh keringat dan air mata, matanya terbuka lebar penuh teror, tetapi bibirnya komat kamit mengucapkan sesuatu berulang-ulang. Gita berlutut di sampingnya, menghindari bagian karpet yang masih panas. "Sari, Sari, aku di sini. Ambulans sedang datang." Sari memutar matanya, melihat Gita. Ada kilatan kesadaran yang mendalam di balik rasa sakitnya. Dia bilang, "Kembalikan pada pemiliknya." Napasnya pendek dan tersengal. "Tapi, aku tak bisa melepasnya seperti mencengkeram tulangku." "Pemiliknya? Siapa?" tanya Gita, meski ia sudah tahu jawabannya. "Wanita itu wajahnya." Sari mengerang kesakitan. Wajahnya seperti kita, Gita, tapi matanya api, di matanya ada api. Tangan Sari yang tidak terbakar tiba-tiba mencengkeram lengan Gita dengan kekuatan yang mengejutkan. "Dia datang untuk semuanya. Dan suamimu tahu." Lalu, sebuah batu keras menyembur dari mulutnya, dan kepalanya terlempar ke belakang. Matanya memutar ke atas. Ia pingsan, tetapi dadanya masih naik turun dengan cepat, berjuang. Baru saat itulah Gita melihatnya. Gelang giok itu. Batu gioknya yang tadinya hijau tua, kini berwarna merah tua, seperti darah yang membeku. Dan ukiran naga Phoenix-nya seolah bergerak, melingkar perlahan di sekitar pergelangan Sari yang hancur. Teriakan sirene ambulans akhirnya terdengar dari kejauhan. Suara keributan dari bawah,
Suara Arman. Gita. Gita, kau di mana? Suara itu penuh kepanikan. Tapi bukan panik seorang suami yang khawatir pada istrinya. Ini panik seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Gita berdiri, tubuhnya gemetar. Ia menatap Sari yang tak berdaya, lalu ke arah pintu kamar tempat bayangan Arman sudah muncul, dihiasi siluet lampu darurat ambulans yang berkedip merah biru di belakangnya. Wajah Arman saat melihat adik iparnya yang terbaring, dan melihat gelang giok yang menyala-nyala di tangan Sari, adalah sebuah mahakarya kejahatan yang terbongkar. Bukan terkejut, bukan sedih, bukan takut. Itu adalah ekspresi kepuasan yang mengerikan, cepat seperti kilat, sebelum ia segera menggantinya dengan topeng kekhawatiran yang sempurna. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Teriak Arman, berlari ke arah Sari, tapi pandangannya tertuju pada gelang itu. Matanya menyempit, seolah memverifikasi sesuatu. Kau berikan padanya? Tanyanya pada Gita, suaranya mendesis, penuh dengan sesuatu yang hampir seperti triumph. Pertanyaan itu, di tengah kekacauan ini, adalah pengakuan terselubung. Para medis bergegas masuk, memindahkan Gita dan Arman. Saat mereka mengangkat Sari ke tandu, salah satu para medis berusaha melepaskan gelang itu dari pergelangan tangan yang melepuh. Jangan sentuh itu, hardik Arman tiba-tiba, membuat semua orang terhenti. Itu artefak berharga. Biarkan ahli yang melepasnya nanti di rumah sakit. Sentuhan yang salah bisa memperparah lukanya. Alasannya terdengar masuk akal, tetapi nadanya terlalu penuh perintah, terlalu genting. Para medis memandangnya aneh, tetapi mengangguk, membiarkan gelang itu tetap menempel pada kulit Sari yang hangus. Gita menyaksikan adegan itu dengan perasaan mual yang semakin menjadi. Ia melihat bagaimana Arman memperlakukan gelang itu dengan kepentingan yang jauh melebihi kepedulian pada Sari. Ia melihat rahasia yang tersembunyi di balik setiap tatapan suaminya. Saat Tandu membawa Sari yang tak sadarkan diri lewat di depannya, Gita melihat tangan Sari bergerak lemah. Jari-jarinya yang tidak terbuka mengarah padanya, membentuk isyarat seperti menunjuk, lalu mengepal, sebelum lemas kembali. Mobil ambulans pergi membawa Sari dan Embok Darmi yang histeris. Tetangga berkerumun, berbisik-bisik. Arman dengan sigap mengambil alih, berbicara dengan satpam dan tetangga, menyebutnya kecelakaan konsleting listrik dari pemanas air. Tapi Gita tahu, semua adalah kebohongan. Di tengah kerumunan yang mulai bubar, sementara Arman sibuk mengunci rumah Sari, Gita berdiri sendirian di taman depan. Angin malam berhembus, membawa sisa-sisa bau hangus. Dari balik pepohonan di ujung jalan, ia melihatnya lagi. Wanita dengan jas hujan itu, Luna Limanto. Kali ini, wanita itu tidak hanya menatap. Ia mengangkat tangan kirinya yang penuh bekas luka, dan dengan jari telunjuk, ia perlahan menunjuk ke arah Arman, yang sedang membungkuk mengunci pintu. Lalu, jarinya bergeser, menunjuk ke arah Gita. Terakhir, jarinya berputar dan menunjuk ke dirinya sendiri. Sebuah segitiga. Sebuah lingkaran dendam yang telah ditutup. Sebelum Gita bisa bereaksi, wanita itu menyodorkan tangan kanannya ke depan, telapak tangan terbuka. Di tengah telapak tangannya yang juga penuh luka bakar, ada sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Sebuah liontin giok mini, dengan ukiran yang persis sama dengan gelang di tangan Sari. Lalu, wanita itu mengepalkan tangannya, menghancurkan liontin mini itu menjadi debu yang berhamburan. Ia menyebarkan debu giok itu ke angin, ke arah rumah Gita dan Arman. Pesan itu jelas, aku akan menghancurkan semuanya, seperti kalian menghancurkan hidupku. Arman berdiri, menoleh ke arah Gita. Ayo pulang, sayang, kau kedinginan. Tangannya meraih pundak Gita, tapi sentuhannya terasa seperti belenggu besi. Di dalam mobil, dalam kesunyian yang mematikan, Gita akhirnya berani bertanya. Suaranya bergetar, Arman, siapa sebenarnya Luna Limanto? Dan kenapa gelang itu ada padamu? Arman tidak langsung menjawab. Ia menyalakan mesin, wajahnya dingin diterangi lampu dashboard. Luna, ucapnya perlahan, seperti mencicipi nama itu. Dia adalah kesalahan masa lalu. Dan gelang itu? Ia menoleh, matanya bertemu dengan mata Gita. Di dalamnya, ada kegelapan yang tak terbendung.
Adalah caraku memastikan kesalahan itu tidak akan pernah menghantuiku lagi. Tapi kau, Gita, kau justru membangkitkannya. Mobil melaju meninggalkan rumah Sari, meninggalkan terang lampu-lampu tetangga, masuk ke dalam gelapnya malam. Dan di dalam hatinya, Gita tahu, ia tidak lagi menjadi istri yang dicintai. Ia telah menjadi pion dalam permainan berdarah yang tidak ia pahami. Dan bidak pertama, Sari, telah jatuh. Tujuh hari berlalu sejak tragedi di rumah Sari. 7 hari di mana rumah Gita dan Arman berubah menjadi medan perang yang sunyi. Arman semakin sering menghilang, selalu beralasan urusan bisnis mendesak di luar kota. Namun, Gita menemukan tiket pesan elektronik di printer yang terabaikan, tujuan Surabaya, kota asal keluarga Limanto. Ia tidak menanyakannya. Pertanyaan hanya akan membuat dinding di antara mereka semakin tinggi dan berujung runcing. Sari masih terbaring di ruang ICU. Diagnosis resmi, luka bakar kimia tingkat 3 dengan infeksi sistemik parah. Dokter bingung. Tidak ada zat kimia yang teridentifikasi. Luka bakar itu tumbuh, kata mereka, seolah organisme hidup yang menyebar dari titik sentral, lokasi gelang. Gelang giok itu sendiri telah dilepas oleh tim ahli bedah dengan usaha besar. Arman, dengan pengaruhnya, mengambil alih penyimpanan benda bukti itu. Gita tahu gelang itu sekarang diamankan di dalam brankas besi di ruang kerja Arman, terkunci jauh dari jangkauan. Tetapi dampaknya tidak ikut terkurung. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Gita mulai merasakan sensasi aneh di pergelangan tangan kirinya, tempat ia pertama kali memakai gelang itu. Awalnya hanya gatal. Lalu, rasa hangat yang muncul tiba-tiba, seperti ada bara kecil di bawah kulit. Tidak ada ruam, tidak ada kemerahan yang terlihat. Hanya sensasi itu, mengganggu, terus-menerus. Lalu, mimpi-mimpi itu datang. Setiap malam, Gita terbangun terengah-engah, kulitnya berkeringat dingin. Mimpi yang sama, ia berdiri di tengah rumah yang terbakar. Bukan rumah Sari, tapi sebuah rumah tradisional Jawa yang ia tidak kenal. Di tengah kobaran api, seorang wanita dengan kebaya hijau berlumuran abu berdiri, menatapnya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasihan yang dalam. "Kau terikat padanya sekarang," bisik wanita itu, Luna, dalam mimpinya. Energinya telah berpindah. Ia mencari keseimbangan. Darah mengganti darah. Kau yang menerima hadiah, kau yang akan menanggung kutukan kecuali kau mengembalikannya pada sumbernya. Bagaimana? Teriak Gita dalam mimpinya. Tanyalah pada suamimu di mana ia menemukan giok itu. Bawa ke tempat asalnya. Dan bacakan nama yang terukir di dalam lingkaran dalam yang tak terlihat oleh mata. Gita selalu terbangun tepat sebelum mendengar nama itu. Pada hari ke-7, keanehan itu melompat dari alam mimpi ke kenyataan. Saat sedang membuat teh di dapur, tanpa sengaja tangannya menyentuh ketel stainless steel yang panas. Ia menjerit kesakitan, menarik tangan. Tapi yang membuat darahnya membeku bukanlah rasa sakitnya. Di pergelangan tangan kirinya, tepat di tempat sensasi hangat itu selalu muncul, kini terlihat jelas. Jejak berwarna merah muda, sebuah pola samar yang persis seperti bagian dari ukiran naga di gelang giok itu. Seolah tato yang timbul karena panas. Dan jejak itu terasa lebih hangat daripada kulit di sekitarnya. Ketakutan Gita berubah menjadi kepanikan yang membatu. Ini bukan lagi tentang Sari. Ini tentang dirinya. Kutukan itu hidup, dan ia telah tertular. Ia memutuskan untuk mengambil risiko besar. Saat Arman berangkat kerja, ia masuk ke ruang kerjanya. Brankas besi itu terlalu canggih. Tapi Arman adalah orang yang sistematis. Ia menyimpan catatan untuk segala sesuatu. Gita membongkar tumpukan dokumen di laci meja kerjanya. Tangan masih gemetar, pergelangan tangannya terasa berdenyut-denyut. Dia menemukannya terselip di antara proposal bisnis. Sebuah kwitansi tua dari sebuah toko antik di Kota Lama Semarang, kuno klasik. Tanggal, 15 tahun lalu, beberapa bulan setelah kasus kebakaran keluarga Limanto. Deskripsi barang, 1. Gelang giok Burma, ukiran naga phoenix, dengan cacat bakar di bagian dalam. As is. Harga yang tercantum membuat Gita mengerutkan kening. Sangat murah,
tidak sebanding dengan nilai sesungguhnya. Dan ada tulisan tangan dimarin oleh Arman, pembersihan selesai. Hanya kenangan yang tersisa. Pembersihan. Kata itu menggantung di udara, beracun. Kemudian, di bawah kwitansi, ada selembar foto Polaroid yang sudah buram. Foto Arman muda, dengan wajah tanpa penyesalan, memegang gelang giok itu. Di latar belakang, ada puing-puing hitam yang Gita sadari adalah reruntuhan rumah yang terbakar. Dan di tanah, dekat kaki Arman, ada sesuatu yang membuat Gita mual. Sepotong kain kebaya hijau yang hangus. Segalanya menjadi jelas. Arman tidak hanya mengambil gelang itu dari kolektor. Dia mengambilnya langsung dari puing-puing, mungkin bahkan dari jenazah. Dia mencuri dari orang mati. Dan, cacat bakar, yang disebutkan di kwitansi, itu bukan cacat biasa. Itu adalah jejak kejahatannya. Pergelangan tangan Gita tiba-tiba terasa seperti terbakar. Ia mendorong lengan bajunya. Pola merah muda itu kini lebih gelap, lebih jelas. Garis-garisnya mulai memanjang ke arah telapak tangannya. Tiba-tiba, telepon rumah berdering, suaranya nyaring di keheningan. Gita terkejut, nyaris menjatuhkan foto itu. Ia mengangkatnya. "Rumah Surya," katanya, suara masih bergetar. "Bu Gita?" Suara di seberang adalah suara perawat Icu rumah sakit. "Ini dari bagian Icu. Saya ingin memberitahu bahwa kondisi Ibu Sari sedikit membaik. Ia sadar sesaat dan ia meminta untuk bicara dengan Anda. Sangat mendesak," katanya. "Katakan pada Gita, aku lihat nama di dalamnya." "Nama? Nama apa?" tanya Gita, jantung berdebar kencang. "Tidak jelas, Bu." Tapi ia berulang-ulang menyebut, "di dalam giok." "Dan ada hal lain." Suara perawat menurun. "Kami harus memindahkan Ibu Sari ke ruang isolasi khusus. Luka bakarnya menunjukkan partikel aneh di bawah mikroskop. Seperti serpihan batu giok mikroskopis yang hidup dan bergerak. Kami belum pernah melihat yang seperti ini. Atasannya kami sudah hubungi dinas kesehatan." Gita menutup telepon, tubuhnya lemas. Mimpi itu benar. Ada nama di dalam giok. Dan, penyakit Sari adalah sesuatu yang nyata, mengerikan, dan kini mulai menghampirinya juga. Ia harus pergi ke Semarang. Ia harus menemukan toko antik itu. Dan ia harus masuk ke dalam brankas untuk mengambil gelang itu. Niatnya bulat ketika, malam itu, Arman pulang dengan wajah sangat puas. Ia bahkan bersiul pelan. "Masalah di Surabaya beres," ucapnya sambil melepas jas. "Tidak akan ada lagi yang perlu dikhawatirkan." "Masalah apa, Arman?" tanya Gita, berusaha tenang. Arman menatapnya, senyum tipisnya tidak sampai ke mata. "Masalah lama. Sekarang sudah ditutup rapat-rapat." Matanya jatuh pada lengan Gita yang secara tidak sadar sedang menggosok pergelangannya. "Kau kenapa? Tanganmu sakit?" "Tidak," jawab Gita cepat, menarik lengannya ke belakang. "Hanya pegal." Arman mendekat, gerakannya seperti kucing besar. Dengan tiba-tiba, ia meraih lengan Gita dan mendorong lengan bajunya ke atas. Pola merah muda yang sekarang sudah menjadi kemerahan terpapar di bawah cahaya lampu. Diam. Suasana berubah menjadi sangat, sangat dingin. Arman tidak terkejut. Wajahnya menjadi seperti batu. "Jadi sudah mulai," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Lebih cepat dari yang kukira." "Arman, apa yang sedang terjadi? Apa yang kau lakukan?" teriak Gita, menarik tangannya. "Yang harus kulakukan untuk melindungi kita," bentak Arman, suaranya keras untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka. "Gelang itu adalah jaminan. Selama ada darah lain yang menanggung kutukannya, kita akan aman. Itu sebabnya aku memberikannya padamu, karena kau kuat. Tapi kau justru memberikannya pada Sari yang lemah dan serakah. Sekarang kutukan itu kebingungan, tidak stabil, dan mulai mencari korban baru." Gita terpaku. Kengerian yang ia duga ternyata lebih keji dari yang ia bayangkan. Suaminya sengaja memberinya benda terkutuk sebagai perisai hidup, dengan harapan kutukan itu akan menempel padanya dan melindungi Arman sendiri. "Kau monster," bisik Gita, air mata kemarahan dan pengkhianatan membanjiri matanya. "Monster?" Arman tertawa pendek.
sinis. Aku adalah penyintas, Gita. Luna dan keluarganya menghalangi jalan. Mereka dihadiahi api. Gelang itu bertahan. Aku mengambilnya. Aku pikir itu akan memberiku kekayaan, dan memang. Tapi kemudian kecelakaan-kecelakaan mulai terjadi pada orang di sekitarku. Mitra bisnis, sopir. Mereka yang memegang giok itu sebentar saja. Aku tahu benda itu haus darah. Jadi aku mencari pengganti. Seseorang yang cukup dekat untuk menarik kutukan, tapi cukup kuat untuk menahannya. Dan aku menemukanmu. Wajahmu yang mirip Luna adalah bonus, pemancing yang sempurna. Gita merasa ingin muntah. Cinta, pernikahan, kehidupan mewahnya, semua adalah umpan dan jerat. Dan nama di dalam giok? Apa itu? Tanyanya, terisak. Arman mendadak diam. Wajah puasnya pudar, diganti oleh bayangan ketakutan asli. Itu bagian yang tidak boleh dibaca. Itu nama pemilik asli terakhir yang diakui giok itu. Jika dibaca di dekat sumber asalnya, kutukan akan berebut. Memilih target baru yang lebih kuat. Atau mungkin membebaskan semua yang pernah disentuhnya. Ia menatap Gita dengan tajam. Kau jangan cari-cari tahu. Biarkan Sari menanggungnya sampai habis. Setelah itu, kita akan aman. Aku janji. Janji dari seorang pembunuh dan penyihir amatir. Gita tak percaya satu kata pun. Malam itu, sementara Arman tidur nyenyak dengan kelegaan orang yang merasa menang, Gita merancang rencananya. Ia mengambil uang tunai, kartu kredit pribadi, dan dokumen-dokumen penting. Ia memotret kwitansi dan foto Polaroid itu dengan ponselnya. Dan saat fajar menyingsing, ketika Arman sedang mandi, ia melakukan hal yang paling berisiko. Dia memasukkan kode darurat brankas yang pernah tidak sengaja ia lihat, tanggal lahir ibunya Arman yang sudah meninggal. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Di dalam, di atas tumpukan emas dan dokumen, terbaring gelang giok itu. Dalam cahaya redup, giok itu tampak berbeda. Warna hijaunya lebih pucat, seolah energinya terkuras setelah melukai Sari. Tapi di bagian dalam lingkaran, di tempat yang biasanya tak terlihat, ia melihat sesuatu. Tulisan sangat kecil, diukir dengan halus, dalam aksara Jawa kuno. Itulah namanya. Dengan sarung tangan oven, Gita mengambil gelang itu dan memasukkannya ke dalam kotak timah berlapis kain yang ia buat dari bungkus teh. Ia merasakan gelombang panas menyengat melalui sarung tangan, dan pergelangan tangannya sendiri berdenyut-denyut sakit. Ia harus pergi ke Semarang, mencari toko kuno klasik, dan mengakhiri ini semua. Saat ia menutup brankas dan berbalik, ia melihat bayangannya sendiri di jendela kaca. Dan di belakang bayangannya, berdiri lagi sosok wanita berjas hujan. Luna, tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan, seolah memberi restu. Lalu, teleponnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal yang sama. Kereta pagi ke Semarang berangkat pukul 6.15. Kursi 8A. Aku akan menjagamu dalam perjalanan. Bawa pulang adikku. Adikku. Gita membisikkan, bingung. Jawabannya datang seperti pukulan godam. Ibunya pernah bercerita, Luna Limanto memiliki seorang adik perempuan yang selamat dari kebakaran karena sedang tinggal di rumah neneknya di luar kota. Adik itu kemudian diadopsi keluarga lain dan hilang jejak. Adik itu berusia sebaya dengan Gita dan memiliki kemiripan wajah yang mencolok. Gita menatap pesan itu, lalu ke arah bayangan di jendela yang sudah kosong. Kebenaran terakhir yang menghancurkan hati terungkap, mungkin ia bukan sekadar umpan yang mirip. Mungkin darah yang mengalir di nadinya memiliki ikatan yang jauh lebih dalam, jauh lebih gelap, dengan kutukan giok hijau ini. Dan perjalanannya ke Semarang bukan lagi untuk menyelamatkan diri sendiri atau Sari. Ini adalah perjalanan pulang. Kereta Argo Muria meluncur meninggalkan kegelapan terowongan, menyambut cahaya pagi yang keemasan. Cahaya itu menyapu wajah Gita yang pucat di kursi 8A, namun tidak membawa kehangatan. Di pangkuannya, tergeletak kotak timah berisi gelang giok. Ia bisa merasakan kehadirannya, seperti denyutan sakit kedua yang selaras dengan denyut di pergelangannya. Pola kemerahan kini telah membentuk setengah lingkaran naga yang jelas, kulit di sekitarnya terasa kencang dan panas. Sepanjang perjalanan,
Ia terus-menerus memeriksa ponselnya, setengah berharap, setengah takut akan pesan dari nomor tak dikenal itu. Pesan terakhir, "Bawa pulang adikku," terus menggedor-gedor pikirannya. Jika benar ia adalah adik kandung Luna yang hilang, mengapa ia tidak tahu? Mengapa ibunya tidak pernah mengatakannya? Kenangan masa kecilnya samar-samar. Ia hanya tahu dirinya adalah anak tunggal. Orang tua kandungnya meninggal dalam kecelakaan ketika ia masih bayi, lalu diadopsi oleh keluarga yang ia anggap orang tua selama ini. Seorang kondektur lewat. "Mau minuman, Bu?" Gita menggeleng, matanya tertuju pada seorang wanita tua di 3 baris kursi depannya. Wanita itu, sejak awal perjalanan, telah menoleh berkali-kali ke arahnya. Tatapannya penuh pengamatan yang intens. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana dan kain batik, dengan wajah yang diukir oleh waktu dan kesedihan. Saat kereta memasuki jalur lurus dan bergerak stabil, wanita tua itu tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat. Ia duduk di kursi kosong di samping Gita. "Kotak itu," kata wanita tua itu dengan suara berdesis, seperti daun kering bergesekan. Ia berdenyut. "Kau merasakannya, bukan?" Gita terdiam, kaget. "Jangan takut, anakku. Aku bukan musuhmu. Namaku Mbah Surti. Dulu, aku adalah penjaga rumah keluarga Limanto." Mata tua itu berkaca-kaca. "Dan kau memiliki mata Laksmi, adik Luna." "Persis." Langkah pertama kebenaran itu menyakitkan. "Bagaimana Anda tahu? Siapa yang memberitahu Anda aku akan ada di kereta ini?" Mbah Surti tersenyum sedih, menunjukkan giginya yang ompong sebagian. "Luna. Dia yang mengirimku." Dia tidak bisa terlalu dekat dengan giok itu, energinya akan saling tarik-menarik dan meledak. Tapi dia mengawalimu dari jauh, melalui mata orang-orang yang masih setia pada keluarganya. Ia menunjuk kotak itu. "Kau bawa pulang." "Tepat. Itu harus kembali ke tanah di mana ia diambil, di depan batu nisan orang tuamu yang sebenarnya." "Orang tuaku." Gumam Gita, rasa hampa yang luas tiba-tiba menganga di dadanya. "Tewas dalam kebakaran yang direkayasa. Kau, yang masih bayi, diselamatkan olehku dan dibawa keluar kota sebelum malam itu. Diberikan pada keluarga jauh yang tidak dikenal, untuk menyelamatkanmu dari pemburu harta dan dari kakakmu sendiri." "Kakakku? Luna? Kenapa?" Mbah Surti menunduk. Kutukan giok itu kuat. Ia melindungi pemilik asli dari api, tapi memakan jiwa mereka dengan kesedihan dan kemarahan. Setelah kejadian itu, Luna berubah. Dendamnya membara lebih panas dari api yang membunuh orang tuanya. Dia ingin membalas. Tapi giok itu, yang seharusnya melindunginya, justru telah dicuri oleh musuhnya, Arman. Cerita itu keluar seperti sungai yang meluap. Arman muda, pengusaha tamak, menginginkan sumber air di tanah Limanto untuk proyek perhotelannya. Ketika keluarga Limanto menolak menjual, Arman menyusun rencana. Kebakaran, kecelakaan, itu menghanguskan segalanya. Luna, yang saat itu mengenakan giok, selamat secara ajaib tapi terjebak di bawah reruntuhan, menyaksikan orang tuanya terbakar. Arman, yang datang setelah pemadam pergi, menemukannya. Dalam kepanikan dan keserakahannya, ia melihat giok di tangan Luna yang hampir pingsan. Ia merampasnya, meninggalkan Luna untuk mati. Tapi Luna selamat, diselamatkan oleh tetangga, tubuhnya hangus tapi hatinya lebih hangus lagi. Giok yang dicuri dengan darah menjadi racun, lanjut Mbah Surti. Ia membawa sial pada pemilik barunya, tapi juga mengutuk keluarga aslinya yang kehilangannya. Luna percaya, hanya dengan mengembalikan giok itu ke pusara, lalu membacakan nama leluhur pemilik aslinya, nama yang terukir di dalamnya, kutukan akan berakhir. Dan arwah orang tuanya akan tenang. Dan Arman, dia tahu semua ini. Dia tahu giok itu berbahaya, tapi dia mengira bisa mengendalikannya dengan mengalihkan kutukan pada orang lain. Pada istrinya. Mbah Surti memandang Gita dengan belas kasihan. "Dia sengaja mencarimu. Seorang yatim piatu yang mirip Luna. Dia pikir itu akan memuaskan. Giok itu membuatnya mengira kau adalah Luna dan mengalirkan kutukan padamu, membiarkannya bebas." Kepalsuan hidupnya runtuh berantakan. Cinta, pernikahan,
rumah tangga, semua adalah panggung sandiwara yang dirancang oleh suaminya untuk menjadikannya tumbal. "Kenapa Sari?" tanya Gita, suaranya parau. "Karena kau memberikannya." Giok itu menganggap itu adalah penolakan. Dan Sari, hatinya dipenuhi iri dan keserakahan. Itu adalah makanan empuk bagi energi negatif Giok. Ia menyala seperti jerami. Kereta mulai melambat. Stasiun Semarang Tawang akan tiba, bunyi pengeras suara. Mbah Surti memegang tangan Gita. Tangannya dingin dan berkeriput, tapi kuat. Toko, kuno klasik, sudah tidak ada. Pemiliknya, Pak Hendro, meninggal 10 tahun lalu. Tapi anaknya, Mas Agung, masih tinggal di gudang belakang toko. Dia tahu di mana tanah Limanto dulu berdiri. Luna akan menunggumu di sana, saat matahari tepat di atas kepala. Itu saat energi api paling kuat, saat yang tepat untuk mengakhiri semua ini. Dan Arman? Mbah Surties ekspresion darkenet. Dia pasti sudah tahu gelangnya hilang. Dia akan memburumu. Tapi Luna dan aku punya orang yang mengawalnya. Kau harus cepat. Kereta berhenti. Mbah Surti memberi selembar kertas bertuliskan alamat dengan tulisan tangan gemetar. "Pergilah. Dan, Laksmi, maafkan kami semua yang telah menyembunyikanmu dari takdirmu." Gita turun dari kereta dengan langkah goyah, kotak timah erat dalam genggamannya. Udara lembab Semarang menyambutnya. Ia memanggil taksi dan menyebut alamat itu. Gudang bekas toko antik itu terletak di gang sempit di kota lama. Suasananya sepi, angin berbisik di antara bangunan-bangunan kolonial yang lapuk. Seorang pria muda kurus dengan kacamata tebal, Agung, membuka pintu kayu yang reot. Matanya langsung tertuju pada kotak di tangan Gita. "Kau yang membawa giok naganya," katanya, bukan sebuah pertanyaan. "Ayahku selalu ketakutan barang itu akan kembali. Dia hanya penadah yang tidak tahu asal-usul darahnya. Setelah tahu, dia jatuh sakit dan meninggal. Ikut aku." Di dalam gudang yang gelap dan berdebu, Agung menunjukkan sebuah peta tua yang digambar di atas kain. Tanah keluarga Limanto sekarang adalah lapangan parkir sebuah ruko. Tapi di sudutnya, di bawah pohon beringin tua, masih ada nisan kecil tanpa nama yang ditanam ayahku secara diam-diam. "Disitulah abu orang tuamu dikuburkan." Ia memberi Gita sebuah kantong kecil berisi serbuk putih. "Ini abu dari sisa-sisa rumah yang kusimpan. Taburkan di sekitar nisan. Itu akan memanggil mereka." "Dan Luna? Di mana dia?" Agung menunjuk ke langit melalui genting kaca yang pecah. "Dia akan datang saat waktunya. Sekarang, kau harus pergi." Ada mobil hitam dengan plat Jakarta berputar-putar di depan gang sejak tadi. "Arman. Dia sudah di sini." Gita berlari keluar melalui pintu belakang yang ditunjukkan Agung, masuk ke labirin gang-gang sempit kota lama. Hatinya berdebar kencang. Kotak di tangannya terasa semakin panas. Seolah gelang di dalamnya tahu ia semakin dekat dengan tujuan. Pola di pergelangannya menyala merah padam, sakitnya tajam seperti ditusuk jarum. Dia tiba di sebuah lapangan parkir aspal yang gersang. Di sudut terjauh, di bawah naungan pohon beringin yang perkasa, ada sebuah batu kecil yang hampir tertutup rumput liar. Batu itu polos, tanpa tulisan. "Inilah tempatnya." Dengan tangan gemetar, Gita membuka kotak timah. Gelang giok itu terbaring, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan jelas di bawah cahaya matahari. Giok itu tampak keruh, seperti mata yang buta. Di bagian dalam, tulisan aksara Jawa kuno terukir halus. Dia mengambil gelang itu. Saat kulitnya menyentuh batu giok, sengatan listrik yang hebat menyetrum seluruh lengannya. Dia menjerit kesakitan, tetapi tidak melepaskannya. Ini harus dilakukan. Dia berlutut di depan batu nisan, menaburkan abu dari kantong kecil itu membentuk lingkaran. Lalu, dengan suara bergetar yang dipenuhi air mata yang tak lagi bisa ditahan, dia mulai membaca nama yang terukir, mengejak aksara Jawa yang dia pelajari dulu dari kakeknya. "Kanjeng Raden Ayu Laksmi Retno Wulan, pemilik terakhir." Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi hening. Suara lalu lintas, burung, angin, semuanya menghilang. Kemudian, angin kencang berputar-putar, mengangkat debu dan abu ke udara, membentuk siluet dua orang,
Sepasang suami istri dengan wajah lembut yang menatapnya dengan cinta dan duka. Dan dari balik batang pohon beringin, Luna muncul. Tidak lagi sebagai sosok misterius berjas hujan, tapi sebagai wanita dengan wajah yang jelas. Separuh wajahnya indah, mirip Gita. Separuh lainnya cacat oleh bekas luka bakar yang mengerikan. Matanya, yang satu jernih, yang lain keruh, memandang Gita dengan air mata. "Adikku," bisik Luna, suaranya serak oleh tangisan yang tertahan selama belasan tahun. "Akhirnya, kita bertemu." Tapi sebelum kata lain terucap, suara bentakan menggema di lapangan parkir. "Gita, berhenti!" Arman berdiri di ujung lapangan, wajahnya merah padam oleh kemarahan dan ketakutan. Di tangannya, ada sebuah pistol kecil. "Letakkan gelang itu. Itu milikku. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." "Sudah selesai, Arman," teriak Gita, berusaha tegar. "Aku tahu segalanya. Aku tahu siapa diriku. Dan aku akan mengembalikan apa yang kau curi." "Itu akan membunuhmu," raung Arman, melangkah mendekat. "Jika kutukan itu berakhir, semua energi buruk yang tersimpan akan meledak. Kau, Luna, dan siapapun di dekatnya akan mati." Itu yang dikatakan orang tua gila itu dulu. Luna melangkah maju, melindungi Gita. "Dia bohong, Laksmi. Dia hanya takut kehilangan perisainya." "Teruskan." Dengan napas berat, Gita menatap gelang di tangannya, lalu ke wajah orang tua yang tersenyum dalam siluet angin, lalu ke kakaknya yang telah menderita begitu lama. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyelesaikan bacaan. "Dengan ini kami kembalikan pada bumi dan api, agar arwah tenang dan kutukan terpenuhi." Dia meletakkan gelang giok itu tepat di atas batu nisan. Untuk sesaat, tidak ada apa-apa. Lalu, gelang itu mulai berdengung. Frekuensi rendah yang menggetarkan tanah. Giok yang keruh tiba-tiba bersinar terang benderang, hijau menyala seperti zamrud cair. Panasnya membakar tangan Gita, memaksa dia menariknya. Cahaya itu merambat ke tanah, menyusuri garis abu yang ditaburkan, membentuk lingkaran api hijau yang mengelilingi Gita, Luna, dan batu nisan. Arman berteriak, "Tidak!" dan menembakkan pistolnya. Tapi peluru itu menguap begitu menyentuh dinding cahaya hijau. Di dalam lingkaran cahaya, siluet orang tua mereka menjadi semakin jelas. Mereka mengulurkan tangan, menyentuh dahi Gita dan Luna. Sebuah kehangatan yang murni, penuh maaf dan cinta, mengaliri tubuh mereka. Luka bakar di wajah Luna mulai memudar. Pola merah di pergelangan Gita berangsur menghilang. Tapi di luar lingkaran, Arman menjerit-jerit kesakitan. Asap tipis mulai mengepul dari kulitnya, dari setiap pori-pori. Seolah semua energi kutukan yang pernah dialihkan padanya, semua perlindungan palsu dari giok, sekarang menarik bayaran dengan mengenali tuannya yang sebenarnya. Dia jatuh bertekuk lutut, menggaruk-garuk kulitnya yang memerah. Gelang giok di atas batu nisan pecah berkeping-keping. Dari dalamnya, bukan cahaya hijau lagi yang keluar, tapi api putih murni yang melahap pecahan giok, abu, dan mengkristal di atas batu nisan menjadi sebuah bentuk baru. Sebuah bunga teratai kecil dari batu biasa. Cahaya hijau pun padam. "Sun." Gita dan Luna berdiri, berpelukan, air mata mengalir deras. Di depan mereka, batu nisan sekarang memiliki ukiran sederhana, 2 nama, dan sebuah teratai. Di seberang lapangan, Arman terduduk, tubuhnya tampak tidak terluka secara fisik, tapi matanya kosong, hilang akal. Dia terus-menerus menggenggam pergelangan tangannya sendiri, menggaruk-garuk kulit yang sudah halus, berbisik, "Panas, sangat panas." Polisi dan ambulans yang dipanggil oleh Agung tiba. Tapi yang mereka lihat hanyalah 2 wanita berpelukan, seorang pria linglung, dan sebuah batu nisan sederhana dengan bunga teratai. Malam itu, di kamar hotel sederhana, Gita dan Luna duduk berhadapan. Cerita mereka tersambung, potongan demi potongan. Rasa sakit, pengkhianatan, tetapi juga harapan. "Giok itu sudah pergi," kata Luna, memegang tangan adiknya. "Tapi ikatannya pada kita, sebagai keluarga, akan tetap ada. Kau mau pulang?" Gita menatap kota malam di luar jendela. "Jakarta, Arman, kehidupan lamanya itu semua adalah sangkar. Rumahku," katanya,
menatap kakaknya, adalah di mana saudaraku berada. Tapi ada satu hal yang harus kuselesaikan dulu. Sari. Luna mengangguk. Kutukan sudah berakhir. Tapi lukanya nyata. Kita akan menolongnya. Bersama-sama. Di layar televisi hotel, berita lokal menyiarkan, pengusaha Jakarta ditemukan linglung di Kota Lama, diduga stres berat. Proyek besarnya di Surabaya batal mendadak. Gita mematikan TV. Bab kehidupan lamanya telah berakhir. Bab baru, penuh luka tetapi juga penuh kebenaran, akan dimulai. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak sendirian. Dia memiliki keluarga. Keluarga sebenarnya. Kembali ke Jakarta terasa seperti memasuki dimensi lain. Kota yang dulu mewakili kehidupan mewah Gita, kini terasa asing dan penuh bayangan. Ia tidak pulang ke rumah mewah di Pondok Indah. Ia menginap di apartemen kecil Luna di daerah Menteng, yang dipenuhi buku-buku kuno, tanaman obat, dan aroma dupa yang selalu menyala. Ruang hidup yang sederhana, jauh dari kemewahan artifisial yang selama ini dikenalnya. Pertama-tama, mereka mengunjungi Sari di rumah sakit. Kamar isolasi itu sunyi, hanya diisi bunyi monoton monitor dan desis oksigen. Sari masih terbaring, tubuhnya dibalut perban di lebih dari 60% badannya. Namun, sesuatu telah berubah. Warna keabu-abuan di kulitnya yang terbuka telah memudar, digantikan oleh warna merah muda yang sehat, meski jaringan parutnya akan permanen. Yang paling penting, ekspresi penderitaan yang mendalam di wajahnya telah hilang. Ia terlihat damai, sedang tidur nyenyak. Dokter yang merawat tampak bingung tetapi lega. Penyebaran infeksi anehnya berhenti total 2 hari lalu, persis pukul 11 siang, katanya pada Gita dan Luna. Seperti ada tombol yang dimatikan. Dan partikel mikroskopis giok yang bergerak itu, menghilang begitu saja dari sampel jaringan. Ini di luar pemahaman medis. Gita dan Luna bertukar pandangan. Pukul 11 siang. Persis saat gelang giok pecah di Semarang. Mereka duduk di samping tempat tidur Sari. Luna mengambil tangan Sari yang tidak terbakar dengan lembut. Dia tidak lagi dirasuki, bisik Luna. Tapi energinya sangat lemah. Dia butuh waktu lama untuk pulih. Dan dia akan hidup dengan luka ini selamanya, sebagai pengingat. Karena aku memberinya gelang itu, gumam Gita, rasa bersalah yang dalam menghunjam. Karena kita terlibat dalam lingkaran kekerasan yang dimulai oleh orang-orang serakah, koreksi Luna dengan lembut. Kau hanya korban yang tidak tahu, seperti dia. Saat mereka akan pergi, Sari membuka matanya. Matanya jernih, tidak lagi liar atau penuh ketakutan. Gita, suaranya parau, hampir tak terdengar. Gita segera mendekat. Aku di sini, Sar. Dalam mimpiku, aku melihat 2 wanita. Satu seperti kau, satu lagi. Matanya beralih ke Luna. Seperti kau. Mereka memelukku. Katanya, maaf. Air mata mengalir pelan di pipi Sari. Apa yang terjadi padaku? Kau terseret dalam sesuatu yang bukan urusanmu. Jawab Gita, menahan isak. Dan aku yang membawamu ke dalamnya. Maafkan aku, Sari. Sari mengangguk pelan, lalu menatap Luna. Kau yang memberiku mimpi itu, yang membuat rasa sakitnya pergi. Luna tersenyum, sebuah ekspresi yang masih terasa asing di wajahnya yang separuh terluka. Aku hanya membantumu menemukan kedamaianmu sendiri. Istirahatlah. Fokus pada penyembuhan. Keluar dari rumah sakit, Gita menarik napas dalam-dalam. Dia akan baik-baik lagi, ya? Secara fisik, ya. Tapi jiwa yang terluka butuh lebih dari penyembuhan luka bakar, kata Luna. Kita akan memastikan dia mendapat bantuan yang dia butuhkan. Langkah selanjutnya adalah menghadapi reruntuhan kehidupan Gita yang lama. Dengan ditemani seorang pengacara yang direkomendasikan Luna, seorang wanita tangguh bernama Burika, Gita pergi ke rumahnya. Rumah itu masih megah, tetapi terasa seperti museum yang ditinggalkan. Arman ada di sana, duduk di kursi ruang tamu, menghadap ke taman. Tubuhnya tampak lebih kecil, seperti menyusut. Ketika Gita masuk, dia menoleh. Matanya kosong, jauh. Gita, ucapnya, datar. Kau mengambil segalanya.
Kau yang mengambil segalanya dariku lebih dulu, Arman. Identitasku, kebenaranku, nyawa orang tuaku. Arman terkekeh, suaranya parau. Orang tuamu? Mereka menghalangi kemajuan. Mereka memilih tanah mati daripada kemakmuran. Burika melangkah maju, meletakkan sepucuk dokumen di meja. Ini adalah gugatan cerai serta permohonan pembekuan aset, Pak Arman. Berdasarkan bukti penipuan, penyembunyian identitas, dan kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada pihak keluarga, dalam hal ini Ibu Sari. Kami juga akan melaporkan kasus kebakaran yang mencurigakan di Surabaya 15 tahun lalu kepada pihak berwajib dengan bukti-bukti baru yang kami miliki. Arman bahkan tidak melihat dokumen itu. Dia hanya menatap Gita. Aku mencintaimu. Kau tahu? Dalam caraku sendiri. Itu bukan cinta. Itu kepemilikan. Aku hanyalah artefak lain yang kau kumpulkan. Jawab Gita, suaranya tegas meski hancur di dalam. Kau akan menghadapi konsekuensi atas semua yang kau lakukan. Di pengadilan, dan mungkin yang lain. Konsekuensi? Arman tiba-tiba tertawa, tertawa yang pecah dan tidak waras. Sudah. Lihat aku. Aku kehilangan segalanya. Kekuatanku, bisnisku, bahkan perasaanku sendiri. Tanganku selalu terasa dingin sekarang. Seperti ada sesuatu yang hilang dari darahku. Dia mengangkat tangannya, menatapnya dengan takjub dan ngeri. Luna, yang diam-diam mengamati dari dekat pintu, berbisik pada Gita, giok itu telah mengambil kembali perlindungan palsu yang diberikannya. Dia sekarang terbuka sepenuhnya pada dunia, merasakan semua dinginnya. Itu hukumannya. Gita tidak merasa puas. Ia hanya merasa lelah. Aku akan mengambil barang-barang pribadiku. Lalu, aku tidak akan kembali. Saat ia menuju kamar tidur untuk yang terakhir kalinya, Arman berkata lagi, suaranya tiba-tiba seperti anak kecil. Apa yang akan terjadi padaku? Gita? Gita berhenti, tapi tidak menoleh. Kau akan hidup dengan apa yang kau perbuat. Seperti yang selama ini kami lakukan. Di kamar tidur, Gita hanya mengambil album foto masa kecilnya, beberapa surat dari orang tua angkatnya yang telah meninggal, dan sebuah liontin kecil pemberian ibunya. Sebuah hadiah yang kini ia pahami mungkin adalah satu-satunya petunjuk hubungannya dengan masa lalu yang sebenarnya. Saat keluar, ia melihat potret pernikahan mereka yang besar masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, ia tersenyum bahagia, Arman tersenyum puas. Sebuah kepalsuan yang dibingkai emas. Dengan tenang, ia melepas bingkai itu dan meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja. Mereka meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Saat mobil melaju, Gita melihat ke belakang. Arman masih duduk di kursi yang sama, terpaku menatap tangannya sendiri, terasing di tengah istana kekayaannya yang tiba-tiba menjadi sangat kosong. Malam itu, di apartemen Luna, mereka akhirnya membuka kotak kayu tua yang diberikan Mbah Surti sebelum Gita pergi dari Semarang. Di dalamnya, ada surat-surat lama, foto-foto keluarga yang mengoyak hati, dan sebuah dokumen pengasuhan. Foto itu jelas. Seorang bayi perempuan digendong oleh seorang wanita cantik, ibu mereka, dan di sampingnya, seorang gadis remaja dengan senyum lebar, Luna kecil. Ada tulisan di belakang foto, Laksmi Luna, cahaya mata kami. 1988. Dokumen itu adalah surat wasiat dari orang tua mereka, yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada mereka, harta warisan, termasuk tanah berharga itu, akan dipegang oleh seorang pengacara keluarga sampai Laksmi, Gita, dewasa dan dapat ditemukan. Pengacara itu telah meninggal bertahun-tahun lalu, tetapi kantornya masih ada. Tanah itu masih atas namamu, Laksmi, bisik Luna, memegang dokumen itu. Arman tidak pernah benar-benar memilikinya. Dia hanya menguasai secara ilegal dengan dokumen palsu setelah kebakaran. Dan sumber air yang diperebutkan masih ada, murni dan jernih. Luna tersenyum untuk pertama kalinya dengan cahaya sejati di matanya. Itu bisa menjadi awal yang baru untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar tanah itu. Rencana mulai terbentuk, bukan untuk membangun hotel, tapi untuk membangun pusat penyembuhan tradisional dan konservasi alam, dengan nama keluarga mereka, Taman Sumber Laksmi.
Sebuah tempat untuk menyembuhkan luka, baik fisik maupun batin. Beberapa minggu kemudian, di balkon apartemen yang menghadap kota, Gita dan Luna minum teh. Kehidupan baru mereka pelan-pelan menemukan ritmenya. Gita memulai terapi untuk mengatasi trauma pengkhianatan dan penemuan identitasnya. Luna mulai membuka diri, menerima bantuan untuk luka bakar lamanya. Hubungan mereka sebagai saudara perempuan tumbuh, dirajut dari benang-benang kepercayaan yang rapuh namun kuat. Mereka belajar satu sama lain. Luna belajar tentang dunia modern Gita. Gita belajar tentang tradisi, spiritualitas, dan ketabahan luar biasa dari kakaknya. Suatu sore, telepon Gita berdering. Dari rumah sakit. Suara Sari, lebih kuat dari sebelumnya. Gita, aku akan dipulangkan minggu depan. Aku ingin bertemu. Berbicara. Tentu, Sar. Kapanpun kau siap. Dengar, aku sudah banyak berpikir. Aku iri padamu. Iri yang bodoh dan menyakitkan. Dan aku memanfaatkan kebaikanmu. Aku minta maaf. Suara Sari terisak. Dan terima kasih. Untuk sesuatu yang kau lakukan, meski aku tidak mengerti, aku merasa dibebaskan. Percakapan itu mengakhiri satu bab lagi dari luka masa lalu. Puncak dari proses pemulihan mereka adalah sebuah perjalanan kembali ke Semarang. Kali ini bersama-sama, Gita, Luna, dan Mbah Surti. Mereka berdiri di depan batu nisan baru yang telah mereka ganti, dengan nama jelas, Kanjeng Raden Ayu Laksmi Retno Wulan Raden Mas Aryo Bimo Limanto. Orang tua tercinta. Mereka menabur bunga dan berdoa. Tidak ada lagi cahaya hijau, tidak ada lagi api putih. Hanya angin sepau-sepau yang terasa seperti pelukan. Mbah Surti memegangi tangan masing-masing mereka. Kalian telah memutus rantainya. Sekarang, jalani hidup kalian. Jadikan nama Limanto berarti kembali, pelindung dan penyembuh. Dalam perjalanan pulang, Gita menatap Luna yang sedang tertidur lelah di sampingnya. Wajah Luna yang terluka tak lagi terlihat menyeramkan baginya. Itu adalah peta ketahanan hidup, sebuah bukti cinta yang hampir merenggut nyawanya. Dia memandang keluar jendela, pada cakrawala yang mulai memudar. Dia tidak lagi Gita, istri Arman yang sempurna. Dia juga belum sepenuhnya menjadi Laksmi, putri Limanto yang hilang. Dia sedang dalam perjalanan menjadi dirinya sendiri. Seorang wanita yang telah dibakar oleh kebohongan dan dikeraskan oleh kebenaran, tetapi dipeluk oleh keluarga yang ditemukannya kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, masa depan tidak terasa seperti sangkar atau kutukan. Itu terasa seperti sebuah sumber air jernih yang baru mulai mengalir.